kita kan Bengkulu masih sangat bergantung pada ya sektor pertanian ya, atau kategori pertanian lah. Jadi artinya memang sektor ini masih memiliki share yang tertinggi ya di Provinsi Bengkulu. Ya walaupun memang pada triwulan 3 ini bukan yang tertinggi tumbuhnya, memang masih tumbuh sekitar 4,01%. Dilihat di sini ya, dari beberapa informasi juga ya, penjelasan ya, misalkan kemarin Pak Menteri Keuangan ya, juga penjelasan dari pimpinan BPS terkait belanja masyarakat ya. Memang ada indikasi ya, justru belanja masyarakat itu mengalami ekspansi gitu, bukannya mengalami resesi gitu ya. Karena tabungan berkurang. Berarti kalau tabungan berkurang kan berarti ada pembelanjaan. Jadi artinya belanja masyarakat sih masih tetap ini ya, artinya tetap baik gitulah. Dengan melihat fenomena yang kita bicarakan tadi ya, di pertumbuhan di triwulan 3 tahun 2025 ini, ya saya yakin lah masih banyak ruang-ruang ya untuk peningkatan produktivitas ya, baik itu di sektor pertanian ya maupun sektor-sektor lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Hendrik Budiman dalam program Economic Talks Bengkulu. Tribuners, kita saat ini sudah bersama narasumber spesial kita, Bapak Win Rizal, Kepala BPS Provinsi Bengkulu. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Hendrik. Selamat siang pemirsa semua. Alhamdulillah. Tribuners, kali ini kita bakal bahas soal ekonomi Bengkulu dalam angka BPS triwulan 3 2025. Nah, Pak, sebelum masuk ke data, boleh dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana BPS menilainya, Pak? Ya. Mungkin kalau secara detail kita perlu 1 atau 2 semester ya. Jadi secara ini aja lah, secara apa istilahnya sederhana ya, secara simpel pemahaman begini, Mas Hendrik dan juga para pemirsa semua ya. Jadi ya namanya kegiatan ekonomi itu ya, aktivitas ekonomi lah, semua unit kegiatan ekonomi itu kan ada berbagai sektor ya, yang mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa gitu ya. Nah setiap kegiatan aktivitas itu akan menghasilkan produk ya, itu kita sebut sebagai output lah nanti ya. Nah di samping adanya produk atau output tentu ada biaya gitu ya. Nah dari biaya inilah, output dan biaya inilah nanti ada muncul namanya nilai tambah. Nah jadi output dikurangi dengan biaya antara tadi atau biaya atau cost, biaya produksi ya gitu ya. Itu yang kita sebut dengan nilai tambah ya. Nah nilai tambah dari berbagai unit kegiatan ekonomi apabila diagregasikan atau digabungkan, itu namanya nanti kita dapat produk domestik regional bruto ya. Jadi masing-masing sektor nanti itu untuk wilayah. Kalau nasional biasanya kita sebut dengan PDB ya, produk domestik regional, produk domestik bruto atau PDB. Tapi kalau di level daerah namanya produk domestik regional kalau di provinsi ya. Nah itu jadi gabungan dari tadi nilai tambah terbentuklah PDRB di masing-masing sektor gitu ya. Nah dari nilai PDRB ini nanti dihitung itu ya, besarannya itu biasanya kan produk dikalikan dengan harga dapat nilai. Nah ini nilai yang suka saya sampaikan di rilis PDRB triwulan ini sekian triliun. Nah ini nilai sebetulnya ya. Nah nilai inilah yang tadi produk tadi dikalikan dengan harganya ya. Nah kalau yang harganya kita gunakan harga yang berlaku saat ini gitu ya, itu namanya PDRB atas dasar harga berlaku ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menghitung pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi, nah pertumbuhan ekonomi itu adalah perbandingan gitu ya antara misalkan kita ya mau menghitung triwulan 3 yang baru-baru ini. Berarti kalau
yang dibilang pertumbuhan ekonomi triwulan 3, berarti kita menggunakan PDRB harga konstan, Mas. Tadi kalau tadi kan yang berlaku ya harga yang istilahnya berlaku saat ini. Nah, kalau PDRB harga konstan itu kita menggunakan harga di salah satu tahun. Misalkan kemarin terakhir kita pakai tahun berapa yang terakhir ya, 2022 misalkan. Ini kan kita memperbarui rebasing ini kan di 2025 menjadi harga patokan gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai PDRB atas dasar harga konstan. Nah, menghitung pertumbuhan ekonomi kita berangkatnya dari PDRB atas dasar harga konstan tadi, ya, membandingkan antara satu titik, ya, misalkan triwulan 3 terhadap triwulan 2 gitu ya, dalam periode ini ya, tahun 2025 itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi triwulanan untuk triwulan ke triwulan gitu. Itu kalau antar triwulan ya. Tapi bisa juga kita bandingkan misalkan PDRB atas dasar harga konstan di triwulan 3 tahun 2025 terhadap PDRB atas harga konstan triwulan 3 tahun 2024. Itu kita bilang yang namanya year on year. Tapi ada juga satu lagi kumulatif, karena kita udah sampai triwulan 3, jadi kumulatif triwulan 1 ditambah triwulan 2 tambah triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga konstan dibandingkan dengan triwulan 1 ditambah triwulan 2 tambah triwulan 3 tahun 2024 atas harga konstan. Itu kita bandingkan, itu namanya yang kita sebut pertumbuhan secara kumulatif to kumulatif atau C to C. Jadi ada 3 ya, Q to Q yang antar triwulan ya di tahun yang sama, kemudian year on year ya triwulan 3 misalkan di tahun 2025 terhadap triwulan 3 tahun 2025 yang lalu 2024 yang lalu ya. Kemudian kalau situasi kumulatifnya sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 terhadap tahun 2024 yang lalu. Itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan ya, Mas ya. Ini kita bilang growth lah, apa istilah, banyak lah macam istilah. Itu kita sebut pertumbuhan ekonomi gitu. Pak, untuk triwulan 3 tahun 2025 ini bagaimana gambaran umum pertumbuhan ekonomi Bengkulu ini, Pak? Sebagaimana yang sudah kita rilis ya pada tanggal 5 November yang lalu ya. Jadi memang perekonomian kita masih tumbuh sebetulnya ya. Cuma memang tumbuhnya tidak setinggi triwulan 2 ya. Triwulan 2 kita biasanya menggunakan yang umum dulu nih, year on year ya, biasa kita pakai ya. Karena year on year ini mungkin gambaran inilah sementara ya, situasi sementara untuk biasanya orang pakai untuk kalau tahun 2025 sementara year on year-nya kita pakai itu. Nah, year on year kita di triwulan 3 ini sebesar 4,56%. Memang masih tumbuh, artinya tumbuh positif ya. Nah, dibandingkan memang dengan triwulan 2 2025 yang lalu kan kita tumbuh 4,99. Jadi memang melambat lah ya, tumbuh tapi melambat. Tapi artinya kita masih bersyukur bahwa ini masih tumbuh dan mudah-mudahan ya di akhir triwulan ya, di triwulan keempat kita bisa lebih meningkatkan pertumbuhannya lagi gitu. Pak, kalau sektor yang menjadi trigger untuk pertumbuhan ekonomi di Bengkulu ini sektor apa, Pak? Ya sebenarnya seperti biasanya ya, kita kan Bengkulu masih sangat bergantung pada ya sektor pertanian ya, atau kategori pertanian lah. Jadi artinya memang sektor ini masih memiliki share yang tertinggi ya di Provinsi Bengkulu. Ya walaupun memang pada triwulan 3 ini bukan yang tertinggi tumbuhnya, memang masih tumbuh sekitar 4,01%, tapi bukan yang tertinggi gitu. Namun karena share dia yang sekitar 30,85%, artinya memang masih termasuk yang nanti memberi andil ya, artinya pertanian tetap memberikan andil. Kalau tumbuhnya memang masih artinya masih memberikan andil yang terbesar sektor pertanian ini. Selain sektor pertanian apa, Pak, yang ini menjadi? Kalau untuk tumbuh ya,
Memang ada sektor lain yang tumbuhnya tinggi ya, seperti sektor penyediaan makanan minum itu tumbuh tinggi, tapi dia secara share-nya dia rendah gitu ya. Kemudian industri pengolahan juga tumbuh cukup tinggi 9,9%, tapi dia share-nya rendah. Sehingga secara total ya, kan biasanya kita menyandingkan share dengan pertumbuhannya. Ini yang kita sebut sumber pertumbuhan. Ya kalau tadi Mas mungkin lebih spesifik sektor mana aja yang memang memberikan sumber pertumbuhan, ya tadi saya sampaikan, memang pertanian masih yang terbesar, walaupun dia bukan tumbuh yang tertinggi, ya, tapi dia share-nya yang terbesar. Kemudian disusul dengan sektor atau kategori perdagangan, ya, dia perdagangan memang tumbuh hanya 2,46%, tapi dia juga share-nya kedua terbesar, ya, sekitar 13,53% ya di sektor perdagangan. Artinya walaupun dia tumbuhnya tidak tinggi, tapi share-nya dia besar. Kemudian yang ketiga adalah jasa pendidikan. Nah ini masih memberikan andil yang cukup besar juga di sini ya. Ya itu kira-kira 3 sektor yang cukup besar memberikan andil atau menjadi sumber pertumbuhan di ekonomi Bengkulu pada triwulan 3 ini. Pak, kalau faktor pendorong atau faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Bengkulu ini seperti apa ini Pak? Di triwulan ketiga khususnya Pak. Jadi memang biasanya sebelum saya sampaikan rilis angka-angkanya ya saya sebutkan, tentunya saya menyampaikan juga beberapa catatan ya. Nah, catatan ini yang menjadi dasar gitu ya, atau fenomena yang melatar belakangi sampai terjadinya misalkan angka-angka tersebut. Misalkan contoh, ternyata kan perekonomian Bengkulu pasti juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional ya, perekonomian global gitu. Tentunya itu ada pengaruhnya ya. Ya misalkan sebagai contoh ya harga emas ya, kan emas dunia kan naik ya, itu juga mungkin menjadi ini juga ya salah satu. Kemudian harga komoditas juga di dunia misalkan ledakan artificial intelligence dan sebagainya ya, dan sebagainya itu di level global ya. Terus kalau di level nasional ya tentunya beberapa indikator ya seperti inflasi nasional ya, kemudian inflasi Bengkulu sendiri, indeks harga saham gabungan dan sebagainya tentu berpengaruh terhadap perekonomian di Bengkulu gitu ya. Nah kemudian juga secara lokal ya Bengkulu ada beberapa ya, misalkan kenaikan harga tandan buah segar sawit ya, itu juga kan akan menaikkan dari sektor perkebunan misalnya, subsektor perkebunan gitu. Kemudian juga permajaan kelapa sawit yang hingga mencapai 5.150 hektar ini juga menjadi salah satu pendorong gitu kalau ditanya pendorong. Nah, pengerukan alur Pulau Bae ya, walaupun mungkin secara signifikan masih berproses ya artinya, tapi paling tidak sudah mulai mengurai ya, artinya mengurai kemacetan yang selama ini ya untuk arus transportasi. Tapi kita harapkan ke depan akan lebih berpotensi untuk menjadi pendorong perekonomian Bengkulu ya. Kemudian ya tentunya program-program pemerintah pusat ya, seperti MBG ya, sekolah rakyat dan sebagainya, itu juga akan menjadi faktor pendorong juga gitu ya, pergerakan wisatawan gitu ya. Dan juga termasuk angka-angka yang lain ya, yang sudah kami sampaikan sebetulnya seperti pada saat rilis. Misalkan ya penurunan volume ekspor ya secara year on year ya, kemudian harga juga ya, acuan batu bara yang juga menurun, kemudian jumlah pesawat yang diberangkatkan ya, akhirnya kan berdampak ke penumpang juga menurun gitu kan di triwulan 3 ini. Jadi artinya itu faktor-faktor kira-kira menjadi pendorong dan juga yang menjadi penghambat gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi Bengkulu di triwulan 3 ini gitu. Pak, tadi kan ada statement dari Bapak, ada pertumbuhan ekonomi Bengkulu di triwulan ketiga tumbuh tapi tidak signifikan, ada lamban ya. Itu mempengaruhi juga dengan konsumsi masyarakat kita seperti apa Pak? Sebenarnya kalau berbicara konsumsi tentunya ya harus kita kaji lebih dalam ya. Artinya kita bisa mungkin melihat gini,
Ya salah satu kan kita melihat sisi PDRB ini dari produksi, dari sisi lapangan usaha tadi yang saya sebutkan. Tapi bisa kita lihat dari sisi pemanfaatannya, ya dari sisi pengeluarannya. Kan tadi kalau dari sisi produksi, ini dari sisi pemanfaatan, dari sisi penggunaan. Nah kalau kita lihat di sini ya, jadi masih penggunaan terbesar ya. Ya tentunya kan kalau sesuatu yang dihasilkan pasti dipakainya apa gitu. Nah kalau di sini kalau saya lihat ini memang pengeluaran konsumsi rumah tangga masih yang terbesar gitu ya dalam istilahnya pembentukan PDRB Provinsi Bengkulu ya. Dia cukup dominan di sini ya, hingga 3,35% kalau dari sisi sumber pertumbuhan. Jadi masih istilah pemanfaatan konsumsi rumah tangga. Ini masih yang terbesar, artinya apa? Tadi yang PDRB yang tercipta itu memang dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua di sini pemanfaatannya untuk apa? Misalkan untuk PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto itu untuk apa? Sebenarnya investasi tuh. Nah, dari sisi investasi ya, pembangunan ya, misalkan ya barang-barang yang tidak habis pakai, artinya pembentukan modal tetap, makanya kan ya belanja modal gitu ya, untuk infrastruktur dan sebagainya. Jadi itu termasuk yang bagian dari pembelanjaan PDRB yang tercipta tadi gitu ya. Kemudian juga ya memang nanti yang menjadi itu juga ya konsumsi pemerintah ya, artinya kalau tadi untuk modal tetap itu kan untuk yang PMTB-nya ya, nanti yang untuk belanja pegawai, belanja apa istilahnya, belanja bukan belanja modal, itu kan belanja pemerintah, itu juga termasuk yang terbesar gitu. Jadi tiga aspek pengeluaran tadi ya, tiga komponen yang memang menjadi pengguna terbesar dari PDRB kita. Nah jadi kalau dikaitkan tadi dengan bagaimana dengan konsumsi masyarakat, ya itu tadi gambarannya memang masih dominan dikonsumsi ya pengeluaran rumah tangga justru. Jadi arti dimanfaatkan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga gitu. Jadi masyarakat khususnya di Bengkulu tidak terpengaruh dengan apa yang tren saat ini apa menghemat belanja doang. Ya artinya kalau dilihat di sini ya dari beberapa informasi juga ya, penjelasan ya, misalkan kemarin Pak Menteri Keuangan ya, juga penjelasan dari pimpinan BPS terkait belanja masyarakat ya. Memang ada indikasi ya, justru belanja masyarakat itu mengalami ekspansi gitu, bukannya mengalami resesi gitu ya. Karena tabungan berkurang. Berarti kalau tabungan berkurang kan berarti ada pembelanjaan. Jadi artinya belanja masyarakat sih masih tetap ini ya, artinya tetap baik gitulah. Pak, apa sih tantangan terbesar pemerintah khususnya Pak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya di Bengkulu ini sebenarnya Pak? Ya sebenarnya gini, ya sesuai dengan yang saya sampaikan ya tadi mengenai filosofi penghitungan PDRB maupun pertumbuhan ya. Yang namanya pembentukan nilai tambah itu kan artinya kan harus meningkatkan output gitu ya. Terus mengurangi biaya gitu. Nah ini kalau itu kan artinya itu mampu mendorong nilai tambah yang makin tinggi, muaranya PDRB juga makin meningkat. Nah ini harus dijaga artinya ya. Nah kalau memang ini bisa kita jaga ya, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri ya. Artinya momentum ini ya, sektor-sektor yang sudah tumbuh positif itu agar dijaga tetap tumbuh positif gitu ya. Kalau perlu ditingkatkan gitu ya. Ya mencari sumber-sumber pertumbuhan yang baru gitu. Nah, bagaimana untuk sektor-sektor yang kontraksi kemarin di triwulan 3 kan pertambangan kan kita masih konstruksi tuh. Nah ya, kemudian juga jasa, di sini ada jasa yang juga cukup kontraksi ya di sini. Misalkan dari bukan jasa, pengadaan air ya. Nah itu kan juga mengalami kontraksi. Nah, bisa nggak kita balikan arah? Jadi ada supaya dia tumbuh positif sambil menjaga sektor-sektor atau kategori yang tumbuh positif ini tetap tumbuh. Ya, minimal kita pertahankan gitu ya. Nah ini
tentunya kan harus dengan berbagai upaya gitu kan. Ya kayak sektor pertambangan, bagaimana caranya supaya kembali berproduksi gitu ya. Ya selama ini kan mungkin karena ada berbagai masalah yang terjadi, ya akhirnya mungkin produksi terhambat, akhirnya menurun gitu ya. Produksi maupun harganya lagi menurun, wah tambah jadi gitu kan. Nah ini harus kembali, harus kita tingkatkan berarti produksinya untuk pertambangan gitu ya. Pengadaan air juga begitu. Kita balikan arah supaya dia tumbuh positif karena ini kontraksi dua sektor ini gitu. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan. Oke. Pak, melihat pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga, apa sih pandangan atau proyeksi di triwulan keempat ini, Pak? Kalau melihat ininya ya, istilahnya Trennya, Pak. tren ya, gitu, turun naiknya gejolak atau turun naiknya pertumbuhannya. Pada umumnya sih triwulan 4 biasanya kan karena di akhir ini ya, pencapaian target tuh kan biasanya itu luar biasa ininya ya, upaya yang dilakukan. Nah biasanya meningkat gitu ya, artinya ya kita berharap sih pertumbuhan ya tetap tumbuh positif pertama, kemudian ya kalau bisa mungkin lebih cepat dari triwulan 2 ataupun triwulan 3 misalkan ya. Nah ini tentunya harus ada upaya-upaya yang lebih sistematik, strategik gitu ya, untuk mendorong tadi ya, seperti sektor-sektor ya, taruhlah kita mungkin kan masih mengandalkan sektor pertanian, artinya gimana caranya supaya terjadi peningkatan ya, sektor pertanian ya, misalkan kan berbagai upaya udah dilakukan nih saat ini ya, seperti optimalisasi untuk peningkatan produksi padi, jagung dan sebagainya ya, bahkan misalkan ya, kalau misalkan padi itu kan ada masalah dengan indeks penanaman ya, yang masih di bawah 2 kan sekarang kan. Nah kalau itu mungkin bisa lebih dari atau bisa 2 aja gitu ya, nah itu mungkin kita akan swasembada gitu kan. Nah kalau saat ini kan memang kita dalam hitung-hitungan tuh kita masih ya antara konsumsi dengan produksi masih besar konsumsi ya. Nah, jadi kita masih defisit sebetulnya. Nah ini yang harus kita inikan gitu, harus kita push ya untuk pertanian sendiri ya, mungkin modernisasi pertanian. Ya kita nggak bisa ibaratnya serta-merta meninggalkan sektor pertanian beralih ke sektor lain. Ya, ini nggak bisa kita. Karena apa? Dengan optimalisasi pertanian khususnya di sektor pertanian itu dampaknya kan nanti ke sektor perdagangan. Umumnya sektor perdagangan ini kan masih didominasi oleh perdagangan produk-produk pertanian kan. Jadi kalau pertaniannya bagus, nah, pasti sektor perdagangan juga akan meningkat. Industrinya juga begitu kan. Industri yang dilakukan masih berbasis pada industri komoditas pertanian, seperti industri CPO ya. Mungkin industri lain misalkan ya, kopi gitu ya, industri yang lain-lain, teh gitu. Itu kan masih basisnya dari pertanian semua bahan bakunya, artinya ya komoditasnya. Kalau pertaniannya meningkat, pasti akan diikuti peningkatan dua sektor ini. Ini dua sektor ini kalau betul-betul bisa didorong aja, ini pasti ya akan tumbuhnya ya mungkin mudah-mudahan seperti yang kita harapkan gitu ya, ke depannya. Pak, terakhir nih Pak, apa sih pesan atau rekomendasi BPS kepada pemerintah, masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi kita ke depan, Pak? Ya mungkin terlalu artinya terlalu istilahnya sangat kalau disebut dengan istilah rekomendasi ini ya artinya BPS mencoba memberikan insight aja gitu ya. Insight kepada pemangku kebijakan gitu ya. Jadi dengan melihat fenomena yang kita bicarakan tadi ya, di pertumbuhan di triwulan 3 tahun 2025 ini, ya saya yakin lah masih banyak ruang-ruang ya untuk peningkatan produktivitas ya, baik itu di sektor pertanian ya maupun sektor-sektor lainnya ya. Nah tentunya ya ini memang istilahnya ya perlu upaya yang lebih terarah, lebih strategik, lebih komprehensif gitu ya.
dan memang ya ini perlu sinergi gitu ya. Dan satu lagi mungkin kita optimalkan kerjasama antar daerah gitu ya, karena ini terkait dengan ketersediaan ya, ketersediaan produk ya, pemanfaatan produk gitu ya. Nah ini ya mungkin akan bisa berdampak gitu ya. Jadi artinya ya bukan hanya Bengkulu yang pingin tumbuh 8% ya seperti apa istilahnya ininya persen, tapi mungkin daerah lain ya se-Sumatera lah, taruhlah jangan usah jauh-jauh dulu ya, artinya juga pengen tumbuh 8%. Nah ini mungkin bisa istilahnya bergerak bersama gitu ya, untuk ya istilahnya Sumatera yang tumbuh bersama 8%. Nah ini tentunya banyak hal-hal yang bisa dilakukan ya, seperti optimalisasi ekspor antar wilayah gitu kan. Ini kan selama ini Bengkulu juga ya ada sedikit miss ya, artinya seolah-olah kami itu tidak mendapat informasi berapa sih besaran ya. Karena kita tahu pasti ada ekspor CPO misalnya. Nah itu karena mungkin pencatatan dan sebagainya ya di luar wilayah Bengkulu ya, harusnya itu dicatat sebagai Bengkulu tapi dicatatnya sebagai ekspor di daerah lain. Nah, itu kan sebenarnya harus diluruskan lagi sehingga betul-betul kita bisa memetakan berapa sih sebenarnya size ekonomi Bengkulu gitu ya. Ya apakah masih sekitar 100 triliun atau sekarang atau sebenarnya lebih dari itu. Walaupun dalam perhitungan PDRB ini ya kami menggunakan adalah istilahnya commodity flow dan sebagainya ya untuk proksi daripada ekspor yang tidak terlaporkan dan sebagainya. Tapi kan lebih pasnya kalau memang itu ada itu ya, istilahnya informasi sedikit apapun informasi yang kita dapat ya dalam penghitungan statistik itu akan sangat membantu kita untuk lebih meningkatkan akurasi data kita gitu ya. Jadi artinya kembali lagi tadi ya, kerjasama antar wilayah, kemudian juga kalau saya bicara ada gak sih dampak pertumbuhan ekonomi terhadap apa istilahnya kondisi sosial maupun masyarakat di Bengkulu ya, kalau kita lihat secara umum ya peningkatan pertumbuhan ekonomi gitu ya dari triwulan ke triwulan, dari tahun ke tahun itu kan diiringi dengan penurunan kemiskinan ya secara gradual. Memang kita nggak, penurunan kemiskinan itu nggak bisa langsung nol gitu kan, memang ada progresnya gitu, ada tahapannya. Tapi artinya saya yakin yang kita lakukan ini pertumbuhan ini masih dalam konteks berkualitas gitu, karena ya secara umum mampu berdampak terhadap ukuran-ukuran lainnya ya, baik itu ke kemiskinan ya, baik itu ke ketenaga kerjaan ya, ya daya serap juga masih lumayan tinggi ya, artinya untuk ketenaga kerjaan di Bengkulu. Artinya ya pertumbuhan ini patut dijaga dan ini memang masih memberikan dampak yang baik atau yang cukup signifikan lah terhadap berbagai indikator-indikator sosial lainnya gitu. Nah Tribuners, kita sudah panjang lebar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Winir Rizal. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.